Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko pada UMKM Desruput yang beranggotakan yang pertama yaitu Mia Dinartiyayang dengan NIM 2005971. Yang kedua saya sendiri Nurul Aini dengan NIM 2005985. Selanjutnya yaitu Mutia Rahmasari dengan NIM 200591155. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan untuk mencegah terjadinya risiko pada perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa sebuah usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah suatu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah, seperti kolaps, kerugian yang besar, gulung tikar, dijauhi klien, dan semacamnya. Tentu saja strategi sistematis ini perlu dijalankan terutama bagi pebisnis pemula. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko bertujuan untuk agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Selain itu, manajemen risiko juga bertujuan untuk yang pertama untuk melindungi perusahaan, yang kedua membantu pembuatan kerangka kerja, yang ketiga sebagai peringatan kewaspadaan, yang keempat meningkatkan kinerja perusahaan, yang kelima sosialisasi manajemen risiko, dan yang keenam mendorong manajemen agar proaktif. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mia Dinartiyayang. Kepada Mia Dinarti dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Desruput. Desruput merupakan UMKM yang bergerak di bidang food dan beverage yang terkenal dengan ciri khas rasa yang sangat cocok dengan lidah orang Indonesia, dengan varian rasa yang menggugah selera dan harga yang sangat terjangkau. Desruput memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh Indonesia. Desruput yang kami observasi kali ini adalah Desruput yang terletak di Jalan Cendrawasih nomor 1 Padang Utara, Padang. Visi Desruput menjadikan bisnis yang dapat menyebarkan kebahagiaan dari sebuah minuman seruput dan menjadikan minuman ini sebagai minuman yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Misinya yaitu 1. Menciptakan minuman dengan berbagai variasi unik dan menarik. 2. Membuat minuman yang enak. Yang ketiga, menggunakan bahan baku yang berkualitas. Yang keempat, menjaga rasa dan kualitas minuman yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Rahmasari. Kepada Mutia Rahmasari dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya itu identifikasi dan penanggulangan risiko UMKM Desruput. Yaitu identifikasi risikonya itu ada beberapa. Yang pertama itu karyawan dengan daftar kerugian potensialnya itu karyawan dengan skill yang tidak memadai, itu frekuensinya itu tinggi dan severity-nya tinggi. Lalu metode pengukuran risikonya itu frekuensinya moderat dan severity-nya normal loss expectancy. Metode penanggulangan risikonya itu menghindari. Lalu yang kedua karyawan tidak jujur, yaitu frekuensinya tinggi dan severity-nya rendah. Metode pengukuran risikonya itu moderat dan normal, severity-nya itu normal loss expectancy. Dan metode penanggulangan resikonya itu retensi atau asuransi pengendalian. Lalu yang ketiga penyalahgunaan fasilitas oleh karyawan. Itu frekuensinya itu tinggi dan severity-nya itu rendah. Metode pengukuran resikonya itu menggunakan definite dan severity-nya normal loss expectancy. Metode penanggulangan resikonya itu menggunakan retensi atau asuransi pengendalian.
Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi itu frekuensinya rendah, lalu severity-nya tinggi. Metode pengukuran resikonya itu memakai definite dan severity-nya maksimum forecastable loss. Metode penanggulangan resikonya itu asuransi atau pengendalian. Yang kelima, banjir. Banjir itu frekuensinya tinggi dan severity-nya rendah. Juga tinggi. Lalu metode pengukurannya itu menggunakan definite dan severity-nya maksimum forecastable loss. Metode penanggulangannya itu menghindari. Lalu karyawan meninggal cacat. Itu frekuensinya itu rendah, severity-nya tinggi, dan metode pengukurannya frekuensinya menggunakan definite, severity-nya menggunakan maksimum possible loss, dan penanggulangan resikonya itu menggunakan asuransi atau pengendalian. Lalu ada barang rusak. Barang rusak itu frekuensinya tinggi dan severity-nya itu rendah. Metode pengukurannya itu menggunakan slide dan severity-nya itu normal loss expectancy. Metode penanggulangan resikonya itu retensi atau pengendalian asuransi, yaitu kurangnya peminat konsumen. Kurangnya peminat konsumen itu frekuensi resikonya itu rendah dan severity-nya itu tinggi. Lalu metode pengukuran resikonya itu frekuensinya definite, severity-nya normal loss expectancy. Metode penanggulangannya itu asuransi pengendalian. Lalu yang ke-11 itu kurang modal. Kurangnya modal itu frekuensinya rendah, severity-nya tinggi. Metode pengukurannya frekuensi menggunakan moderat, severity-nya normal loss expectancy. Metode penanggulangan resikonya itu menggunakan asuransi atau pengendalian. Lalu munculnya pesaing. Munculnya pesaing ini frekuensinya tinggi, severity-nya rendah, dan metode pengukuran resikonya itu moderat, severity-nya maksimum forecastable loss. Metode penanggulangannya dengan asuransi atau pengendalian. Metode penanggulangannya itu menggunakan retensi atau pengendalian. Lalu yang ke-16 itu pencurian. Pencurian itu frekuensinya tinggi, severity-nya tinggi, metode pengukuran resikonya itu moderat, severity-nya normal loss expectancy, dan metode penanggulangan resikonya menghindari. Barang yang tidak laku. Barang yang tidak laku itu frekuensinya rendah. Mohon maaf, selanjutnya perubahan harga. Perubahan harga itu frekuensinya rendah dan severity-nya tinggi. Metode pengukurannya menggunakan almost nil dan severity-nya menggunakan normal loss expectancy. Metode penanggulangannya itu menggunakan asuransi atau pengendalian. Barang yang selanjutnya barang yang tidak laku. Barang yang tidak laku dan dijual murah itu frekuensinya rendah, severity-nya rendah, metode pengukuran risikonya itu moderat, dan severity-nya normal loss expectancy, dan metode penanggulangannya itu retensi atau pengendalian. Selanjutnya perubahan kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi ini frekuensinya tinggi, severity-nya juga tinggi, metode pengukuran risikonya itu definite, severity-nya maksimum possible loss, metode penanggulangan risikonya menghindari. Yang 20 itu penipuan. Penipuan itu frekuensinya rendah, severity-nya tinggi, metode pengukuran risikonya itu moderat, normal, dan severity-nya itu normal loss expectancy, dan metode penanggulangan risikonya itu menggunakan asuransi atau pengendalian. Selanjutnya oleh moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya kepada Saudari Mutia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.